Hai, good morning leaders. Hari ini kita akan kembali bicara tentang marketing. Ada banyak marketing, konsep-konsep di luar sana seperti digital marketing, content marketing, dan seterusnya. Hari ini saya akan angkat sebuah topik yang paling jarang dibahas, yaitu namanya corporate marketing. Kenapa jarang dibahas? Karena ini dianggap golongan elit, hanya orang tertentu saja yang menggunakan konsep corporate marketing. Boro-boro corporate marketing, coach, saya aja masih punya usaha di garasi, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk menjelaskan menyampaikan bahwa itu tidak sepenuhnya betul. Memang corporate marketing itu identik dengan budget yang gede, uang yang nggak ada serinya. Kalau mau iklan tuh nggak bingung-bingung cari duit, promo bisa sampai miliaran habisnya, untuk iklan di TV berani bayar, pasang di billboard bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada esensinya, you miss the point. Kenapa corporate marketing ini keren banget? Karena sebetulnya jiwa dari marketing, menurut saya ya, saya kebetulan backgroundnya di corporate, jadi saya paham betul apa yang menjadi jiwa di corporate marketing ini yang saya mau sharingkan. Dan perusahaan-perusahaan menengah kecil pun bisa menggunakan ini dengan manfaat yang baik untuk perusahaan mereka. Oke, so mari kita lihat apa sih corporate marketing itu. Namanya corporate marketing kan, corporate itu kan corporeal, perusahaan marketing. Jadi fungsi utamanya itu adalah menyampaikan betapa bagusnya perusahaan kita. Basically seperti itu ya. Jadi yang dijual itu bukan cuma produknya. Corporate marketing itu menjual dua hal atau merangsang dua titik. Yang pertama adalah perusahaannya yang dikerenkan, dibuat supaya keren di mata prospek, konsumen. Dan yang kedua adalah filosofinya atau what it represents, apa yang menjadi value perusahaannya. Jadi yang pertama adalah perusahaannya sendiri, kemudian yang direpresentasikan. Seperti misalkan Apple ya. Apple ini kan merepresentasikan sebuah gerakan yang anti mainstream ya, yang anti mainstream, yang benar-benar smart, yang benar-benar out of the box, yang mendobrak status quo dan seterusnya. Starbucks, the third place, tempat ketiga, yang menjelaskan represent filosofinya bahwa Anda juga bisa mendapatkan ide, mendapatkan kenikmatan dengan santai di luar rumah dan di kantor. Dan ini tujuan cuma satu. Jadi menjual produk, menjual company-nya, menjual perusahaannya, dan menjual value, what it represents, itu cuma satu fungsinya, menciptakan fans. Ya, so corporate marketing only have one purpose, cuma satu, yaitu menciptakan fans. Kalau bisa sampai fanatik ke level yang seperti Apple punya fans, sampai antri berjam-jam di kondisi yang tidak nyaman, sampai di jalan-jalan tetap antri demi mendapatkan the first 10 atau 100 buyers. Kan keren kan? Nah, so coach, tapi itu kan perusahaan gede-gede. Kalau perusahaan kecil bagaimana? Kembali, prinsip daripada corporate marketing bisa dipelajarin oleh semua perusahaan. Apa prinsipnya? Satu, Anda mesti paham namanya buyers persona. Buyer persona itu apa sih? Ingat ya, fokus kita menciptakan fans. Fans itu harus dimulai dengan yang menciptakan, Anda, saya, yang memiliki usaha ataupun perusahaan manapun juga itu menciptakan dengan cara paham personanya. Nah, saya katakan supaya clear, saya membedah satu perusahaan, satu bisnis di Instagram saya pernah tanya juga, yaitu tentang bisnis yang berhubungan dengan makeup artist, ya, MUA ya, makeup artist. Ini bisnisnya sangat simpel sekali, yaitu menawarkan jasa untuk men-touch up dan membuat perempuan-perempuan menjadi luar biasa cakep dan keren, gitu kan, intinya begitu. Sama, sederajat, bahkan lebih baik dari artis-artis yang ada. Misalkan konsepnya seperti itu. Now, how do we do that? Nomor satu adalah buyer persona. Anda mesti riset customer Anda. Siapa target market Anda? Ibu-ibu misalkan, ibu-ibu yang sudah menikah, ibu-ibu yang sudah punya anak, yang mau tampil cantik lagi, yang mau tampil mempesona di depan suaminya, yang mau dibuat sampai pangling sama teman-teman, ya, khusus fokus untuk teman-teman yang memang bekerja di luar rumah tapi tidak mau makeup yang tebal dan seterusnya. Anda mesti pick, Anda mesti choose, Anda mesti pilih mana segmen yang Anda mau buyer persona. Saya pernah jelaskan di minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, tentang gimana cara riset yang benar supaya Anda tidak sampai terlalu banyak data sehingga tenggelam dalam data. Dalam marketing kita mesti riset buyers persona. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mesti stand out. Ya, stand out itu berarti berbeda dengan kompetitor. So again, katakanlah Anda di bisnis makeup artist, apa yang Anda bisa lakukan? Mari kita pilih satu lah ya, ibu-ibu rumah tangga lah ya, ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya anak, ingin mempesona lagi, tapi budget terbatas. So that's your niche yang Anda pilih, niche itu ceruk pasar yang Anda pilih.
maka tugas Anda adalah membuat konten-konten, membuat edukasi-edukasi yang berbeda dengan kompetitor. Kalau kompetitor sesama makeup artist itu fokus untuk mengedepankan brand-brand mahal, maka Anda membuat sebuah tutorial gimana caranya membuat makeup artist di rumah sendiri dengan bahan yang standar, dengan makeup yang ala kadarnya, dengan makeup yang terjangkau. Anda buat kontennya, Anda buat videonya, Anda sebarin, Anda beritahu. Kalau perlu Anda buat tutorialnya secara live, ya bisa berbayar, bisa free, it doesn't matter, tergantung kondisi Anda maunya seperti apa. Tapi tujuannya adalah menjadi stand out, berbeda dengan kompetitor. So Anda paham buyer personanya, siapa market yang Anda tuju, kemudian Anda mulai memberikan sesuatu yang benefit yang jelas sesuai dengan gaya mereka. Jangan sampai miss ya, dua ini ya. Buyer personanya suka barang mewah, Anda buat tutorial barang-barang yang terjangkau, mereka langsung ilfeel. Jangan sampai keliru, hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini keren banget, itu namanya lifestyle. Lifestyle itu adalah repeatable behavior that creates atau that result in enjoyment. Ya, saya ulangi lagi ya, sebuah repeat behavior, tingkah laku yang diulang yang menimbulkan kenikmatan, ya. Enjoyment atau excitement, menimbulkan kenikmatan kepada orang yang melakukan. Contoh adalah ritual setelah makan mesti ngerokok, misalkan ya, walaupun ini contohnya kurang bagus, tapi you get my point. Itu adalah behavior, lifestyle. Nah, Anda bisa linkkan lifestyle ini dengan bisnis Anda, makeup artist. Sebagai contoh gimana? Bahwa ternyata ibu rumah tangga itu salah satu reward yang paling menyenangkan itu adalah kalau di makeup artist oleh profesional. Ya, bahwa setiap sebulan sekali minimal ya satu kali Anda datang ke salon untuk di makeup artist, atau makeup artist datang ke rumah, dan itu menjadi sebuah reward. Setelah bekerja keras sekian lama, sekian sehari-hari, sudah capek gitu ya, reward yourself, indulgence ya, beri kenikmatan kepada diri Anda sebagai ucapan thank you, love yourself, cintai diri Anda dengan ke makeup artist, kemudian touch up. So Anda buat sebuah lifestyle, Anda buat sebuah demand, keinginan baru bahwa reward untuk ibu-ibu rumah tangga itu salah satunya adalah di touch up dan dibuat cantik oleh profesional. Buat ini rutin dan you create a lifestyle. Ya, so kita sudah bahas tentang buyer persona, kita bahas tentang yang namanya stand out, kita bahas tentang namanya lifestyle. Yang keempat adalah namanya language, ya. Buat bahasa istilah-istilah. Sekarang bahasanya misalkan kalau rugi boncos gitu ya, Anda create istilah-istilah di sosial media. Ini paling bagus sosial media ya, paling cepat nyebarnya yang berhubungan dengan makeup artist. Misalkan salah makeup itu namanya apa, makeup menor itu namanya apa, under makeup itu namanya apa, keliru beli brand mahal ternyata nggak dipakai, itu istilahnya apa. Anda create sesuatu yang membuat orang akhirnya paham dan relate, ya, relevan dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Create language. Kelima, ini lebih seru lagi, Anda buat support. Support tuh benar-benar sesuatu yang bersifat bisa diambil oleh orang. Misalkan cara makeup pribadi ketika sebelum pesta, tutorialnya bagaimana, Anda buat videonya, Anda buat petunjuknya dalam bentuk ebook kalau perlu, ya. Kemudian pra dan post, misalkan pra pembelian, jika Anda ingin memilih makeup artis, apa yang mesti dilakukan, ada pedomannya. Setelah Anda di makeup artistin, bagaimana supaya efeknya jangka panjang dan Anda nggak rugi membayar, dan Anda menikmati hasilnya, every single dime atau sen yang Anda keluarkan itu benar-benar menghasilkan. Post buying bagaimana, Anda buat tutorial, Anda buat petunjuk how do you buy secara menguntungkan. Oke, that's my nomor 5. Dan of course nomor 6 adalah, nah memang ini butuh duit. Nomor 6, Anda kasih beberapa free item, free gifts, giveaway yang berhubungan dengan makeup artist, berhubungan dengan bedak, berhubungan dengan lipstick. Saya nggak paham tentang makeup artist, this is just an example. Anda kasih beberapa ornamen-ornamen yang berhubungan dengan maskara dan seterusnya, and so on, untuk hadiah kepada beberapa klien atau konsumen Anda atau prospek Anda, ya. Jadi rutin Anda memberikan giveaway, rutin Anda memberikan something yang fun. So that's it guys, itu adalah corporate marketing. Fokusnya adalah untuk menciptakan fans, menciptakan tribe, ya, tribal, pasukan berani mati, ya, suku yang memang membantu Anda, mensupport Anda jadi follower fanatik Anda. Dua hal, satu, jual produk Anda, jual company Anda, dan dua adalah jual intensi atau value Anda, ya. Company Anda, brand Anda jual. Kemudian yang kedua adalah value, apa yang Anda representasikan, apa aliran Anda, dan apa value atau belief yang cocok dengan buyer persona Anda.
Semoga bermanfaat. Inilah tips, inilah panduan untuk membuat corporate marketing bisa diaplikasikan di bisnis Anda. See you tomorrow, my friend. Bye-bye.